Oke, kita live lagi dalam WFH Show kali ini. Ya, hari ini saya senang sekali ada kesempatan untuk bertemu langsung dengan narasumber yang sibuk sekali. Ya, beliau ini adalah coach yang luar biasa. Ya, coach yang luar biasa, terutama untuk membantu para business owner. Ya, bagaimana supaya turn around bisnis mereka, bagaimana supaya scale up bisnis mereka. Nah, hari ini saya punya kesempatan untuk menggali ilmu beliau nih. Ya, jadi saya ingin kita sama-sama langsung saja berkenalan dengan Ibu Evelyn Atmaja. Ya, terima kasih Bu Evelyn udah hadir di WFH Show kita hari ini. Ya, semangat pagi Pak Suandi. Terima kasih Ya, juga kita udah bersama-sama di sini untuk membagikan kepada para teman-teman yang ingin tahu untuk topik hari ini tentunya yang sangat seru dan bermanfaat yes. tentunya. Ya, karena ini emang topiknya lagi hot banget nih Bu. Kita di awal Ya, tahun 2023 dan di tahun 2022 pertengahan menuju akhir kita sudah mendengar bahwa 2023 ini gelap, 2023 ini ngeri, 2023 ini resesi. Nah, jadi nanti kita akan bicara itu Bu Evelyn. Tapi sebelum ya. itu Bu Evelyn, tak kenal maka tak sayang nih Bu Evelyn. Jadi boleh nggak Bu Evelyn cerita sedikit latar belakang Ibu nih? Dan dari situ nanti kita mungkin bisa lebih kenal nih Bu Evelyn nih siapa gitu. Silakan Bu Evelyn. Iya, terima kasih Coach Wandi. Mm-mm. Saya lama di corporate yaitu di Indofood dan juga kapal api, terutama di Indofood saya banyak kira-kira menimba ilmu dah ya dan dapat banyak pengalaman yang sangat berharga yang mungkin tidak semua orang bisa seperti saya bisa mendapatkannya. Kebetulan 2 kali saya di Indofood tuh mengalami krisis tuh Pak Sondi. Jadi Oke. benar-benar dicemplungin tuh, bahkan sekali kayak pertama kayak tsunami dadakan. Tapi Mm-mm. saya merasa beruntung akhirnya kita bisa benar-benar walaupun krisis kita mendapatkan hikmat yaitu benar-benar kesempatan apa opportunity yang nggak pernah kita bayangkan dan tumbuh bisnis yang baru membuat kita punya perusahaan lebih sehat, terutama profit lebih bagus dan akhirnya lebih kuat semua tim. Ya, itu pengalaman yang sangat saya dapat dan kebetulan juga langsung waktu krisis dipimpin langsung oleh owner yang tahu, Pak Suwandi mungkin tahu, Anthony Salim, buru Mm-mm. turun gunung, dia takut. Ya, Oke. siapapun takut. Beliau konglomerat pun takut ya, jangankan yang akhirnya kita banyak sekali belajar dari beliau yang langsung tidak pernah gentar. Saya satu poin yang saya belajar dari beliau, beliau bilang itu eksternal faktor. Kita jangan pikirin, mari kita betulin internal faktor kita. Apa yang kita bisa kerjakan untuk perusahaan kita. Kita lupakan semua, anggap aja enggak ada krisis. Itu yang saya pegang. Itu ilmu yang sangat bagus sehingga mindset kita itu semua berubah seperti beliau. Tadinya enggak. Mindsetnya chicken mindset Pak Ya. Suwandi masih ayam gitu yang Pak Sondi pernah ngomong. Aku pikir aku pernah loh jadi ayam mindset loh, tapi digembleng dari situ itu uh, uh, pelajaran sangat berharga Pak Sondi. Ya, Oke. kemudian dari situ saya transfer lagi ke kapal api sama juga perusahaan legend, ketemu juga owner yang benar visioner, visionary semua. Dari situ ketemu lagi krisis, sama juga akhirnya saya pakai ilmu pengalaman yang dapat di Indofood untuk mencegah di kapal api dan berhasil. Terutama di kapal api yang saya terapkan selalu inovasi. Itu yang diajarin juga sama bos saya. Apapun mau di luar katanya mau tsunami mau apa peduli amat. Kamu belum tenggelam kan, belum terendam kan? Kamu Ya. pikir otaknya pikir katanya. Inovasi-inovasi bisa macam-macam. Waktu itu kita ada 20 orang, dia bilang setiap orang ngomong satu inovasi. Saya ingat itu, Pak. Ya, Oke. kamu ngomong benefit benefit inovasi apa kalau kamu di marketing? Production inovasi apa? Penjualan inovasi apa?
Ternyata kata inovasi itu dari beliau akhirnya kita bisa mendapatkan 20 inovasi baru Pak Suwandi. Wow. Macam-macam bidang. Nah, dari situ dia bilang, "Oke, kalau cuma ngomong percuma ya, masing-masing eksekusi, bikin strateginya." Tadi kamu ngomong apa? Inovasi benefit. Apa? Dalam krisis ini benefit inovasi apa yang buat konsumen? Semuanya toward konsumen. Dari situ, uh, kamu bikin strategi, kemudian eksekusi, kemudian lihat hasilnya. Itu plan do see selalu dari uh, bos saya yang visionary sampai hari ini. Itu yang pelajaran sangat berharga. Nggak bisa saya dapat di Harvard atau di mana Pak Suwandi. Kita dapat di mana-mana. Jadi itulah yang akhirnya saya terapkan sampai hari ini. Pengennya dikontribusikan kepada semua para pebisnis ya, terutama hadapin 2023 itu Pak Suwandi ya. Dari situ saya teruskan, akhirnya dengan ilmu yang ada, pengen kan menjadi entrepreneur, akhirnya saya menjadi business mentor, saya coaching ke teman-teman awalnya, dari situ akhirnya ke banyak orang. Karena itu misi saya, setelah aku pensiun, saya mau terapkan, masa sih saya simpen tuh ilmu yang begitu berharga, saya akan terapkan ke semua Bapak Ibu pemilik bisnis, walaupun bisnis apapun Pak. Karena ilmu ini yang saya dapat bukannya hanya bikin mie aja Pak Suwandi, bikin kopi, enggak. Semua bisnis bisa diterapkan. Itu fondasi yang sangat bagus. Jadi apapun bisnisnya sampai sekarang, bisnis online pun saya terapkan kepada klien saya, bisa juga Pak melejit ya punya omset penjualan. Itu sih Pak Suwandi perkenalan saya. Oke, wah luar biasa sekali Bu Evelyn. Saya mendengar cerita Bu Evelyn ini berkali-kali dan setiap kali saya mendengar saya termotivasi lagi, terinspirasi lagi karena ini memang satu kisah yang luar biasa, mengalami 2 kali resesi ya Bu ya, 2 kali krisis ya. Nah, dan 2 kali ini berhasil melakukan turnaround bisnis ya. Jadi bisnis kalau resesi ya mungkin terganggu, tapi berhasil dibalikkan kondisinya. Nah, ini luar biasa ya. Yang pertama dari Indofood, yang kedua dari kapal api, terus kemudian pengalaman dari Bu Evelyn ini puluhan tahun, 30 tahun nih Bu Evelyn ya. Ya. Ini sangat berharga dan ini tidak ada di buku. Ini adalah pengalaman yang memang sudah diterapkan dan 2 kali resesi yang besar berhasil dilalui dengan luar biasa. Nah, jadi hari ini saya lagi mau minta bocoran nih Bu Evelyn. Nah, ya jadi tadi kan Bu Evelyn udah cerita tentang latar belakang. Nah, sekarang yang jadi kekhawatiran banyak business owner nih Bu Evelyn, sebenarnya tahun 2023 ini apakah merupakan ancaman atau peluang nih Bu Evelyn? Dari pandangan kacamatanya Bu Evelyn nih setelah memiliki pengalaman 30 tahun, ini 2023 ini harus kita sikapi sebagai ancaman atau peluang? Silakan Bu. Iya Pak Suwandi, itu selalu mau kondisi apapun, mau 4 musim, mau 2 musim yang selalu saya pegang, orang sukses yang sudah jadi konglomerat puluhan tahun, berapa generasi, selalu hanya satu Pak Suwandi, kesempatan. Ya. Oke. Jadi tidak ada namanya ancaman atau apa, justru mereka senang. Begitu ada ancaman, oh pasti kita kerja lebih giat, otak dipakai katanya. Ya, jadi lebih waspada, semuanya tantangan itu merupakan kesempatan. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Jadi baik masuk 2023 juga satu kata, tantangan adalah kesempatan yang paling baik. Bagaimana kita merebutnya, memanfaatkan. Satu kata aja. Jadi justru 2023 yang banyak orang bilang resesi, justru ini adalah peluang besar, ini adalah kesempatan besar yang kita nggak bisa atur. Karena timing-timing seperti ini kan kita nggak bisa, saya mau resesi tahun depan, nggak bisa gitu kan. Ini kan memang
situasi yang membuat kita berada di satu kesempatan yang besar gitu ya menurut Ibu Iya, Evelyn itu ya. iya, Yang ini tidak bisa kita pilih-pilih nih. Ya, iya, nah jadi, eee, ini kan menarik Bu, mindset dari orang-orang sukses, mindset dari para bilioner, mindset dari para konglomerat melihat situasi yang merupakan tantangan besar sebagai peluang besar. Nah, apa Bu, apa yang harus kita lakukan sebagai business owner? Kan kita belum misalnya para business owner mengatakan, "Ya perusahaan kita kan belum skala konglomerasi Bu Evelyn, kita masih baru merintis." Ya kalau ketemu situasi resesi atau krisis, ya perusahaan kita bingung Bu Evelyn. Nah, biasanya tantangan dari perusahaan-perusahaan, itu apa Bu Evelyn? Apa tantangan terbesar yang biasa mereka hadapi gitu Bu Evelyn? Supaya kita sama-sama bisa cari resepnya nih Bu Evelyn. iya. Jadi, mau perusahaan pemilik perusahaan kecil, besar, dulu juga termasuk saya seorang karyawan, pertama itu Pak Suwandi, mindset-nya itu yang benar-benar harus dirubah. Jadi, Hmm, supaya bahwa mau resesi, mau apa, kembali mindset itu harus dibenahin. Kita sendiri, karena kita punya bawahan. Ya, mungkin oke. pemilik bisnis juga punya karyawan, punya staf. Mhm, Walaupun satu orang, walaupun 2 orang itu punya staf. Tapi mulailah dengan pemilik bisnisnya, Pak Suwandi, ya. mhm. Jadi kalau seorang pemilik bisnis ini sudah ragu atau, "Waduh gelap ya, wait and see lah." Jadi Mmm, udah kayak pemilik bisnis saja udah kayak kodok direbus itu, Pak. Jadi, mhm. karyawannya, anak buahnya yang mendukung akan terbawa. Jadi pertama, Ya, pemilik bisnis, mindset-nya dia harus, anggap seperti tadi yang bos saya ngomong, itu tidak bisa kita kontrol. mhm. Eksternal faktor tidak bisa kita kontrol, jangan pusingin. Jadi kita harus kita harus siap pembenahan diri, kerja lebih bagus, lebih smart. Ya, jadi bukan kerja keras, Sani udah kerja lebih smart, kamu Mmm, harus ini, berani coba, tapi coba yang terukur. Harus ada oke. menambah ilmu lah semuanya walaupun kita waktu dulu resesi atau pebisnis sekarang, saat ini ya harus juga banyak menimbu ilmu, ilmu manajemen, ilmu yang lain-lain itu Pak Pak Sondi. Oke. Berarti kata kuncinya adalah pembenahan diri dan kerja smart. Nah, Ya, pembenahan diri artinya kan kita harus membekali diri kita dengan kemampuan, ya kan? ya, Kemampuan untuk menghadapi ini dan kita nggak bisa kerja asal-asalan, kita harus kerja smart karena resesi ini kan jangan sampai kalau ada resesi jangan sampai kita melakukan banyak kesalahan, karena kesalahan itu kan cost yang harus kita ya, hindari. Nah, ya, tentu cara terbaik adalah ya kita punya mentor seperti Ibu Evelyn nih ya. Oke. Nah, namun saya, kembali ke yang tadi Bu, tantangan tantangan terbesar yang pertama adalah mindset dari owner-nya. Nah, ya, seandainya mindset owner ini sudah, eee, dibenahi Bu, ya, mindset owner, "Oke Bu Evelyn, saya akan tidak pusingin eksternal faktor, saya akan perbaiki internal ya, saya akan positif, saya akan kerja smart." Nah, lalu biasanya Bu, kalau ada krisis, ada resesi, biasanya kan ekonomi melemah Bu, daya beli turun. Daya beli turun, omset turun. Omset turun, akhirnya mungkin biaya tidak turun. Akhirnya tantangan berikutnya ya mesti PHK gitu Bu. Nah, gimana supaya jangan sampai ke tahap itu Bu? oke, baik sekali Pak Suwandi. Ini kenyataannya emang begitu loh Pak Suwandi ya, eee, Mhm, kebanyakan pemilik bisnis pikirnya itu. Nah, sekarang gini Pak Suwandi ya, semuanya pengennya sebetulnya kalau perusahaan mau resesi, mau apa, perusahaan ini dituntut profit, ya. mhm, Selalu itu, harus profit ya, jangan turun ya, nggak ada mhm, profit turun. Kalau mhm, profit turun ya tadi yang terjadi Pak Suwandi ngomong, ya bisa PHK, bisa macam-macam. Jadi profit harus tetap naik. Nah, semua semua pebisnis maunya juga demikian. Nah, bagaimana akhirnya, wah semua fokus bagaimana menaikkan profit.
Nah itu Pak, sebetulnya kembali mindset, bukan mindset, strategi itu salah Pak. Dulu saya juga demikian. Kita dimarahin itu sama bapak saya, Pak Antoni Salim. Kamu itu, eee, aku ngomong profit, kalian bilang bagaimana naikkan profit. Nah, terus akhirnya profit ini, kan ini profit ini hasilnya. Nah, kalian harus pikirkan dong, kalau mempertahankan profit, mau menaikkan profit, apalagi kalau saya tuntut profit 3 kali lipat. Kita dalam hati, orang ini gendeng, Pak, mau punya uang mau naikin 3 kali lipat multiplier katanya. Terus dia bilang, "Saya belum ngomong 10 kali loh," dia ngomong gitu. 10 kali lipat loh, Oke. pasti kalian bisa. Dia bilang, "Kalian jangan fokus di hasilnya, itu profit itu hasil, ya. Fokus aja di, kalau hasil itu output ya, output. Fokus saja di prosesnya, inputnya." Terus dia tanya kita, eee, ini pelajaran yang saya terus bawa sampai sekarang, untuk siapapun, untuk pebisnis apapun Pak Sondi, mau bisnis online, mau bisnis digital, apa saja, ini harus dipegang. Jadi kita siap-siap untuk 2023 kalau mau profit, jangan fokus profitnya. Fokuslah kepada poin inputnya atau proses, yaitu apa pertama? Customer, Pak. Nah, Oke. jadi satu itu, bagaimana mendatangkan customer yang banyak, kalau bisa antri itu Pak, customer antri panjang. Nah, jadi habis dia datang, itu kan calon tuh potensi customer kan ya Pak, potensi customer bagaimana kita datangkan lah, mau dari sekarang zaman digital paling baik, saya juga belajar tuh dari coach saya yang digital, datangi dari sosmed, dari mana, banyak semuanya sampai di TikTok pun bisa. Aku baru tahu awalnya, aduh aku kok joget-joget ya, ternyata memang bisa juga dari TikTok, dari LinkedIn, semuanya itu datangin customer kok sebanyak-banyaknya gitu. Itu namanya potensial customer kan, itu paling penting. Saat ini udah berapa potensial customer? Baru 20, datangin jadi 200 umpamanya. Nah, itu satu. Pertama itu inputnya. Terus habis datangin terus so what gitu loh Pak Suwandi. Habis banjir dan ngantri terus so what. Nah, bagaimana konversi mereka? Itu. Jadi tingkatkan itu konversi mereka itu jadi tinggi. Juga saya belajar, oh cuma 2% loh konversi, gimana menjadi 5%, menjadi 10%. Tentu ada strateginya. Ada itu strateginya, daftarnya panjang tuh kalau saya datain dulu berhasil ini gitu loh Pak. Aku punya itu. Tinggal ambil strategi mana, eksekusinya apa. Nah, 2 itu kalau kita punya calon customer, kita punya yang banyak, kita punya konversi tinggi, akhirnya menjadi jumlah customer-nya kita banyak kan. Nah, jumlah customer kita banyak bukan potensial lagi loh, benar-benar yang jumlah beli. Jumlah beli, transaksi customer itu udah banyak, sekarang tinggal naikkan penjualan, baru ke naikkan penjualan. Nah, mereka pada beli itu Pak Sondi, 2 poin tadi kan. Customer calonnya banyak datang dari sosial media. Terus konversi sudah. Nah, mereka beli. Terus berikutnya, ini kan masih proses. Yang ketiga, poin ketiga, menaikkan penjualannya gimana? Nah, itu naikkan transaksinya, transaksi penjualan. Katakan nilai transaksinya tadi beli cuma 50.000. Ya, yang beli. Bagaimana menjadi 100.000 dia beli? Nah, caranya gimana ya? Banyak cara, strategi tadi. Pakai promosi ini, bandeng ini, atau apa, atau banyak sekali. Tapi yang terukur. Kalau kita nggak berbuat sesuatu, ya nggak mungkin naik lah ya. Transaksinya ya itu-itu aja. Bisa-bisa malah turun, Pak. Gitu. Nah, jadi naikkan transaksi. Ya, tentunya jangan lupa nanti ada faktor produknya. Ya, ini bicara dulu customer. Habis itu yang keempat apa untuk menuju profit multiplier tadi? Yang keempat, frekuensi belinya, Pak. Jadi tadi beli lagi, transaksi itu kan nilai beli lebih banyak, ya kan? Pertama beli lagi, beli lebih banyak nilainya, nilai transaksi berarti beli lebih banyak, 50.000 menjadi 100.000 menjadi 200.000. Beli lebih sering. Yang keempat, frekuensi. Tadi seminggu
sebulan sekali, sekarang 2 minggu sekali, atau yang 2 minggu sekali, sekarang seminggu sekali. Ditingkatkan frekuensinya dengan customer yang sudah beli, ya. Jadi 4 itu, Pak. 4 itu akhirnya kita dapat customer banyak, penjualan naik, udah itu ditambah lagi persentase laba kotornya kalau naik itu multiplier tuh Pak Sondi. Nah, jadi kita nggak usah pusingin di mana naikkan profit, naikkan tadi 4 poin. 2 customer, 2 pembelinya, transaksinya. Nah, jadi para pemilik bisnis menaikkan 4 poin plus 1 laba, plus 1 lagi tekan biaya. Jadi 6 poin ini penting sekali, ini ada strateginya. Nah, tentunya ini strategi, saya punya daftarnya loh Pak Sondi. Untuk yang pertama apa-apa tinggal pilih cocoknya mana, tapi bukan sekedar pilih. Ini eksekusinya bagaimana, dituangkan dengan baik, diukur dengan baik. Harusnya hasilnya baik karena udah dilakuin semua perusahaan kok. Kalau kita udah pilih yang tepat, kita lakukan, kita nggak berhasil, artinya kita salah eksekusi. Nah, itu sih Pak Sondi. Jadi inputnya sama prosesnya perhatikan. Jadi mulai tahun ini, tadi Pak Sondi tanya tantangannya apa? Ini mumpung masih Januari Pak, belum berakhir, berapa hari lagi ya? 3 hari, 4 hari, sudah hampir 1 bulan. Kita cepat berlari, artinya kita cepat menyerang pasar. Di sana mungkin kompetitor kita atau yang lain pikir, oh masih gelap lah, apalah kita nggak usah pikir, kita lari dulu. Ya, para owner pebisnis lari dulu, ambil kesempatan curi start. Jadi dalam 25 hari udah curi start, mulai tadi cari potensial customer, konversi ditingkatkan, yang sudah beli nilainya ditingkatkan, diperbesar, frekuensi ditambah, tinggal laba kotornya dilihat. Nah, harusnya Pak Februari Pak, kuartal pertama omsetnya sudah berkali lipat. Nah, kalau satu kuartal pertama sudah berkali lipat itu beda loh Pak mindset ininya, psikologinya. Wah, sudah capai target itu kuartal kedua lari lebih cepat. Nah, tentunya Pak tidak segampang yang saya ngomong. Ada strateginya kan? Strateginya bagaimana input tadi satu demi satu, terus eksekusinya seperti apa, bagaimana terapkan gitu Pak Sondi. Ya. Oke, ya jadi ini insightful sekali Bu Evelyn. Jadi sebenarnya pada saat banyak orang mengatakan bahwa omset turun, ekonomi lemah, itu karena mereka mungkin belum memperbesar customer base-nya mereka. Terus belum memperbanyak transaksi yang bisa terjadi oleh customer-customer tersebut. Jadi 2 poin ini ya Bu ya. Kalau 2 poin ini ada, berarti sebenarnya kita nggak perlu takut omset turun. Karena kan customer ini, kalau kita memperbesar customer ini dalam kendali kita, dalam kontrol kita. Apalagi Bu Evelyn banyak ininya, strateginya gitu kan ya. List strategi untuk meningkatkan customer apa aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa gitu kan. Terus untuk memperbesar transaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai berapa itu banyak strateginya gitu kan ya. Wow. Nah, jadi mungkin pakai 1 atau 2 aja customer-nya udah meningkat. Pakai 1 atau 2 strategi transaksi aja penjualan udah makin meningkat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tahu ilmunya, ya kita nggak akan melihat 2023 ini sebagai ancaman. Justru 2023 ini banyak orang nggak tahu ilmunya, sehingga banyak yang akan tersisih. Saingan-saingan akan tersisih. Kalau kita tahu ilmunya, kita justru akan melesat, kita justru akan lebih mudah naik karena persaingan semua tidak tahu ilmunya. Itu ya Bu Evelyn? Iya. Oke ya, mantap nih. Nah, jadi Bu Evelyn, ini kan dari sisi pebisnis yang mungkin khawatir dari penurunan omset. Tapi ada pebisnis yang mereka ini omsetnya dia tidak khawatir karena memang kelihatannya produknya ini
cukup stabil, ya, ada produk yang memang tidak terlalu terpengaruh dalam kondisi resesi maupun dalam kondisi krisis. Produknya cukup stabil. Apakah pada saat resesi ini atau saat krisis ini dia boleh scale up, Bu Evelyn? Apakah dia boleh tingkatkan bisnisnya menjadi mungkin 2 kali, 3 kali, atau dia boleh nggak ekspansi bisnisnya? Karena kan khawatirnya market lagi belum terima nih, Bu Evelyn. Oke, baik Pak. Jadi Indikatornya apa nih, Bu? Indikatornya ya, apa gitu? sekarang dari segi yang sudah siap ya, tadi customer udah siap kan, produk udah Mhm, oke, udah bagus lah, udah dikatakan levelnya sudah bagus semuanya dan bagaimana untuk tahun ini. Nah ini Pak, mhm. biasanya kalau di tahun-tahun yang normal itu kalau makan kue kayak satu kue pizza itu dikeroyok banyak orang Pak. Itu setengah mati Pak, mau mendapatkan one bite aja susah loh. Ya. Rebutan ya? Oh, rebutan. Nah, sebetulnya di saat krisis kalau yang siap itu dia beruntung. Pak Sondi pernah Oke. dengar nggak yang kaya tambah kaya? Kadang-kadang kita bilang itu Iya, hukum, tapi kenyataannya begitu. Ya, betul betul. karena dia siap dan kondisinya kayak pizza itu biasa dikeroyok 20 orang, itu masih kecil, ini mungkin dikeroyok cuma 4 orang, Pak, potong 4 aja, Pak. Nah, itu gampang Mmm. sekali dan dia yang kalau pizza dipotong cuma 4 dapatnya gede kan, Pak. Iya iya iya. Nah, jadi dia udah siap, diversifikasi. Saatnya lah Oke. karena, orang lain semua tidak walaupun dia maju, kompetitor tidak maksudnya tidak berebut, akhirnya dia cepat sekali sukses yang biasanya harus 2 tahun, mungkin dalam setahun dia udah dapat yang Oke. dia lebih singkat. Jadi kalau yang sudah siap semuanya waktunya scale up, Pak. Tapi kalau Mhm. bisnis kalau kita tidak scale up tidak akan growth, Pak. Mmm. Itu tahapnya itu pemula harus scale up, baru growth, terus sustainability itu udah. Kalau udah masuk ke sustainability udah 5 tahun ke atas, itu bisnis sudah agak stable. Mau goncangan apapun tidak goyang, Pak. Justru Oke. di bawah 5 tahun itu goncangan goyang. Jadi kalau memang ready, siap scale up, siap terapkan sistem sehingga menuju autopilot, Pak. Karena profit sudah Mmm. ada. Habis Mhm. profit itu ya mestinya maju ke autopilot. Itu kan cita-cita semua pemilik bisnis. Nah, di tahap Mmm. itu, Pak. Oke, ini ada istilah nih, yang perlu saya gali Bu Evelyn lagi. Tadi kan ada tahap pemula, Ya, tahap scale up, tahap ya, growth, tahap sustainable. ya, Nah, tadi kan kita bicara kalau perusahaan tersebut saat resesi boleh scale up nggak? Kalau scale up itu indikatornya apa? Nah, tadi Bu Evelyn sebutkan kalau perusahaannya sudah profitable, produknya sudah diterima, customer-nya sudah ada, sekarang saatnya scale up. Nah, berarti tahap scale up ini perusahaan itu ngapain, Bu? Perusahaan ini harus ngapain pada saat tahap scale up ini? ya. Tahap scale up ini sudah harus disistematisasi, Pak Suwandi. Oke. Yang sebelumnya belum kepikir itu boro-boro ya, masih berjuang di yang tadi customer apa-apa ini sudah tahap sistematisasi, apalagi perkembangan zaman teknologi. Mhm. Jadi sudah masuk ke bantuan, pakailah teknologi. Semuanya dengan Mmm. teknologi. Kenapa? Karena dia udah profit, Pak. Punya uang, Pak. Oke. Invest lah di teknologi yang terbaik buat mereka, bukan terbaik, yang tercepat akhirnya, Pak. Mmm. Semuanya efisien, membuat Teknologi maksudnya apa, Bu? Maksudnya software atau website atau apa gitu, Bu? semuanya semuanya yang termasuk perkembangan teknologi ya, ya Mhm. software, ya website, ya, digital, semuanya Mmm. termasuk software itu kan tergantung dari kebutuhan perusahaannya. Kalau yang Mmm. diproduksi mungkin bisa sampai ke, software-nya seperti apa. Menurut saya semuanya disistematisasi sehingga
memudahkan owner, setiap orang memonitor, gitu, Pak. Jadi Oke. saatnya semua dipraktekkan, itu kalau sudah sistematisasi jalan, itu sudah stable perusahaan. Oke, berarti misalnya Bu, misalnya ini kan perusahaan UKM, dia memproduksi sebulan misalnya produksi 100 botol misalnya. Nah, 100 botol ini produksinya masih pakai manual gitu. Apakah sistematisasi ini maksudnya produksi manual ini akan dibuat menjadi pakai teknologi, pakai mesin atau gimana gitu, Bu? Ya, itu mulai kalau seperti itu Pak, mulai dulu dengan bisnis proses, internal bisnis proses. Semuanya didokumentasi dengan baik, jadi bukan pakai Excel, udah bantuan, yang lebih canggih dari Excel ya, app yang, software yang lebih canggih untuk bisnis proses itu, termasuk kalau mau tadi mesin, itu juga bisa. Ada juga banyak small scale mesin yang otomatis sehingga terjadi konsistensi produksinya, kualitasnya, Hmm, dari segala bidang itu, Pak. Dari mulai oke. supply sampai produk keluar, itu semua, eee, ke industri yang otomatis, Pak. Oke, jadi pada fase scale up ini, bisnis proses itu semua dibenahi supaya semua menjadi lebih efisien menggunakan sistem gitu Bu ya. Kalau ada misalnya softwarenya, kita pakai softwarenya. Kalau ada mesinnya, kita pakai mesinnya. Pokoknya semua diusahakan lebih menjadi efisien. Ya, itu semua harus pakai teknologi, Pak, nggak bisa dibenahin hanya dengan manusia, itu bukan scale up, Hmm, Pak. oke, Oh, semua baik. tambah orang lagi kerjain semua, enggak, Pak. Oke, jadi Semua bukan tambah karyawan, Bu, ya? Scale bukan up itu bukan tambah karyawan, ya? bukan. Scale up itu bukan tambah biaya, maka bahkan mengurangi biaya loh, Pak. Ah, oke. Jadi walaupun kita investasi di teknologi untuk sistematisasi, itu ternyata akhirnya akan menghemat biaya, gitu, Bu, ya? Betul betul, menghemat biaya dan semuanya lebih akurasi dan lebih lebih cepat, Pak. Ya, jadi Baik. kalau kita tidak seandainya udah siap tidak lakukan itu, akan disalip sama kompetitor, udah pasti Pak. Teknologi begitu cepat, Oke. kita tahu-tahu, wah Ya. kok kehilangan ya, ternyata udah pindah sudah pindah ke kompetitor, jangan harap balik karena kompetitor udah Wah, pasti buat lebih. Jangan sampai customer kita dipindah ke kompetitor, itu aja dijaga. oke, sip. Nah, jadi setelah fase pemula, scale up, fase growth itu ngapain, Bu? Perusahaan masuk ke fase growth itu ngapain, Bu? Ya, kalau tadi udah siap semua, perusahaan masuk ke fase growth itu udah siap ekspansi, termasuk keluar produk baru yang dibutuhkan, produknya satu line atau different, dan juga extend channel distribusi gitu Pak, udah siap. Hmm, Lebih kembangkan sayap semua ya. oke. Nah, kalau mau growth harus begitu, kalau enggak mungkin terus satu tambah satu, udah perkalian itu. Ya, ya. Berarti ini udah multiplier, Bu, ya? Multiplier itu, jadi, udah sampai Sabang sampai Merauke ada barangnya, udah nyebrang keluar itu bahkan gitu Pak Suwandi, ke luar Oke, itu negeri. udah channel distribusi juga udah Udah, dibangun semuanya semua ya? udah itu namanya Oke. udah growth itu, growth-nya udah berapa digit kalau udah begitu. Mhm. Wah, itu udah enak dong, Bu, ya? Iya itu Pak, udah tinggal kayak contoh tadi punya satu restoran aja sekarang udah punya 20 aja. Coba satu restoran katakan 10 juta aja, 20 udah berapa Pak Sondi? Nah, maksudnya Ah, itu. Tapi kan yes. tidak semudah, nggak ada yang instan ke situ. Nah, tidak ada Belajar yang dulu. instan, tapi ada jalurnya ya, ada Yes. blueprint-nya untuk ke sana ya. Iya. Oke. Nah, terus fase sustainable, Bu. Mhm. Itu apa yang harus dilakukan? Oke, fase sustainable itu sudah tidak bicara jualan produk, nggak lagi. Itu udah Mhm. lebih ke
image, semuanya bangun image, brand-nya harus dikembangkan benar, itu menjaga brand. Kalau sampai situ itu yang dibicarakan bukan produk lagi, Pak. Brand. Brand ini Brand, ya. menaungi semua produk dia. Jadi Oke. bicara kalau produce by ini, kayak satu lagi dari Mayora, semua produk Mayora itu pasti bagus, gitu Pak. Ya, udah ada brand image-nya ya Bu ya? Yes, itu terus yang harus dibangun udah brand-nya Pak. Kalau itu udah ke emosional udah Pak. Value-nya bukan fungsional, value proposition lagi, emosional, value proposition terus dibangun. Jadi nggak bicara lagi fungsional itu udah lewat Pak. Jadi emosional apalagi kalau bisa mereka udah bawa menjadi culture produk Pak. Kultur produk itu produk Indonesia, mewakilin Indonesia. Wah, kalau udah itu Pak, sudah nilainya tak inilah Pak, gitu. Sudah sangat besar sekali. Nah, jadi udah sustainable tuh udah begitu. Akhirnya dapat itu, ya udah kembangkan yang lain lagi, kembangkan yang lain karena sudah bisa multiplikasi, bukan produk yang sama lagi, bisnis yang lain-lain. Karena dia udah, iya nggak satu produk. Oh mungkin ada produk lain. Contoh di produk makanan, aku mau masuk ke batu bara. Kalau lagi memang ini booming, kenapa enggak? Karena dia udah melalui semua tahap itu, Pak. Bisa, dia tinggal multiplikasi ke situ. Dia udah tahu cara-caranya. Sistemnya itu tinggal dipindah. Ya. Jadi sistemnya udah bisa dipindahkan ke industri yang berbeda ya Bu ya? Yes. Nah, jadi di mana yang wah lagi yang itu industri itu cuannya besar itu dia pindah ke situ. Nah, maka itu orang bilang tambah kaya begitu Pak. Dia ready semua, dia tinggal lihat. Nah, kalau yang nggak ready cuma lihat aja pengen tapi ya nggak berani. Iya. Nah, baik Bu. Jadi ini insightful sekali, banyak sekali yang saya catat nih Bu Evelyn. Ya, jadi sebagai pebisnis ternyata 2023 ini adalah kesempatan besar. Jadi kita perlu merubah mindset. Kita harus berbenah diri karena ada caranya ya untuk kita kerja smart, untuk tingkatkan omset. Ada 2 poin penting tadi Bu Evelyn katakan, customer dan transaksi. Customer-nya diperbesar, transaksi diperbanyak, dan list-nya itu banyak banget. Terus kemudian ada fase dari bisnis kita, ada 4 fase, dan masing-masing itu ada strateginya untuk kita bisa memenangkan situasi resesi, situasi krisis ya. Nah, jadi Bu, biasanya para business owner ini punya kekhawatiran ya, terutama kalau resesi atau krisis. Nah, business owner kebanyakan khawatir, tapi ada business owner yang tidak khawatir. Ya kan? Karena mungkin dia tahu rahasia yang Ibu Evelyn tahu, jadi dia nggak khawatir. Terus ada juga business owner yang produknya udah disodor-sodorin ke para pembeli, terus nggak laku-laku. Tapi ada orang yang produknya nggak usah diapa-apain, jualan sendiri gitu, bahkan berebutan. Nah, lalu kalau kita misalnya produknya jadi rebutan, tentu kan cash flow-nya menjadi kuat. Ya, cash flow menjadi kuat. Nah, Bu, ini 3 poin ini, Bu. 3 poin ini, bisa nggak, Bu, kita belajar sama Ibu Evelyn? Ada nggak wadahnya untuk kita belajar ini semua, Bu? Nah, Pak Sondi, tepat sekali. Saya punya workshop ya, sebenarnya bukan workshop, lebih ke bukan teori gitu Pak Sondi. Yang tadi saya ngomong itu saya akan berikan di dalam ya workshop sih, mini workshop Mini untuk workshop ya, Bu, ya? mini workshop ya. Jadi intisarinya, formulanya, strateginya kayak tadi Pak. Ya, jadi untuk masing-masing bahkan saya akan kasih nanti tools kerja. Contoh nih ya, tadi untuk masalahnya customer-nya hilang atau customer-nya kurang atau apa mau bagaimana, saya kasih contekan nanti, Pak. Oke. Pilih. Jadi contekannya apa gitu ya? Iya, karena banyak kan, bisnisnya umpamanya kontraktor, apa sih? Nah, bisnisnya kalau
jasa apa, dia tinggal ambil pilih. Saya sarankan biasanya pilih 3. Tadi menaikkan customer pilih 3. Dari 3 benar-benar dia udah pilih, oke, nanti eksekusinya apa. Penting sekali karena dia harus tulis contoh nih ya Pak, contoh. Aku mulai dengan produk pemilik yang baru sama sekali baru launching produk, belum ada customer. Dia mau cari potensial customer kan? Nah, kalau dia pilih, untuk pertama saya akan diskon produk ini boleh nggak? Boleh, ya. Karena kan baru ada orang belum tahu nih, dia diskon katakan. Boleh dia pilih. Nah, habis dia pilih diskon, seperti apa strateginya? Dia pilih diskon seperti apa? Saya biasa suruh mereka tulis, kalau enggak akan salah eksekusi nanti. Nah, pilih 3. Terus kedua apa? Contoh dia pilih buy 2 get 3. Nah, saya akan sarankan kalau baru tidak. Jangan pilih itu. Walaupun dalam list, tapi bukan untuk customer baru, bukan untuk ini Pak. Kalau customer baru disuruh beli 2 dapat 3 ngapain? Ya Pak. Aku cuma mau nyoba. Jangan pilih itu. Buy 1 get 1, jangan pilih buy 1 get 1. Kenapa Bu? Kan sama. Itu kan diskon 50%. Customer baru pakai diskon 50%. Ya langsung kan nyoba kan. Nah, yang buy 1 get 1, buy 2 get itu untuk customer yang sudah pernah beli. Nah, jadi jangan salah pilih, Pak. Nah, jadi seperti itu, dia pilih itu eksekusinya seperti apa. Saya biasa suruh dia buat. Karena strategi yang begitu luar biasa, eksekusinya nggak bagus, Pak. Nggak ada gunanya. Ya, itu di workshop. Biasanya saya akan kasih mereka form, mereka isi nih. Di situ mereka pilih 3, nggak ada salah, nggak benar, mereka pilih tentu dengan timnya lah ya. Apa sih yang paling cocok? Oh, aku pilih ini. Oh, aku pilih voucher untuk datang lagi beli gitu kan. Nah, boleh aja, tapi voucher diberikan tuh berapa lama gitu. Nah, biasanya kalau dia pilih voucher, berapa lama sih biasa datang beli lagi? Dia bilang biasanya 3 minggu sekali atau sebulan sekali dia baru datang. Kita kasih voucher, kita kasih tanggal. Berlaku hanya 2 minggu. Dia datang nggak Pak? Dia datang ya. Jangan berlaku seumurnya, dia biasa juga sebulan sekali, dia nanti 2 bulan baru datang, sama aja kita kasih tekor kan. Jadi kalau kelamaan vouchernya hilang Bu. Nah, jadi membuat dia lebih sering tadi frekuensinya itu kan. Iya. Nah, dia pilih voucher, boleh. Mungkin dia pilih lagi free ongkir untuk yang online. Boleh. Free ongkir untuk siapa yang nggak setiap orang. Mungkin untuk produk yang mana gitu kan. Akhirnya untuk bundle kalau beli sama ini free ongkir. Dia untung dari yang lain. Jadi harus inovatif. Nah, itu inovatif dalam distribusi. Inovatif macam-macam itu. Harus inovatif. Nah, jadi itu di workshop saya itu ada seperti itu Pak Swandi. Jadi bisnis dapat setelah workshop ya, mereka nggak selesai apa ya tadi workshop ya sudahlah udah dibalikin ilmunya. Ini enggak, dia pegang worksheet-nya. Worksheet itu kayak kita sekolah kan kita dapat worksheet tuh kerjaan. Dia pegang untuk diterapkan, tinggal dieksekusikan gitu Pak Sony. Jadi sudah enak ada pegangannya. Iya. Itu sih Pak Sondi. Jadi workshop saya itu 2 hari ada. Jadi bukan cuma mengenai tadi masalah penjualan, meningkatkan sales, meningkatkan profit. Juga termasuk juga bagaimana yang tidak kalah penting, tentukan target market yang benar. Sampai tajam. Soalnya kalau target marketnya tidak tajam, tidak tepat, tadi mau dipromosikan, mau di apa juga enggak kena. Iya. Jadi kasih diskon juga, loh, udah diskon 50% juga nggak ada yang datang ya. Nggak ada yang beli ya Bu ya. Saya bingung nih, kenapa ya? Apa dunia ini sudah nggak ada orang yang beli ya? Kayak begitu. Iya. Padahal produknya bagus. Iya, nah jadi itu juga termasuk di workshop itu tentukan
target market-nya setajam mungkin, sespesifik mungkin who-nya. Sampai ke behavior-nya, interest-nya ya. Kayak contoh kita di digital marketing ya Pak, di Facebook kita pasang kan kita lihat interest-nya ya orang ya. Interest-nya apa. Nah itu sampai perhatikan itu. Jadi itu juga termasuk di workshop itu ajarin, bukan ajarin maksudnya mereka bisa terapkan target market dia, nanti dia akan sadar sendiri. Nggak perlu di workshop saya beritahu, mereka akan sadar sendiri. Oh iya ya, ibu-ibu yang apa ya, membuat mereka mikir gitu. Jadi banyak di workshop itu bisa dapat bisnis mereka sendiri Pak, bukan umum, bukannya nggak relevan. Jadi kata workshop ini relevan buat siapapun karena mereka nanti masing-masing Pak. Nggak satu untuk semua orang Pak, satu workshop rame-rame isi yang saya kasih, bukan rame-rame isi bisnis masing-masing. Itu penting. Bisnis masing-masing. Bisnis masing-masing, masalahnya masing-masing di situ. Nah, kalau yang begitu isi dia bilang, waduh, ternyata saya nggak punya nilai tambah ya. Dia sadar sendiri. Oh, no worry, aku punya no wonder. Nggak sekali apa, susah banget. Karena nggak punya diferensiasi, gimana orang mau konversi? Ya kan? Semua antri, terlalu konversi nggak ada. Lah, produknya begitu standar. Nah, kenapa gua mesti beli produk lu? Gitu kan. Kenapa gua mesti pakai jasa lu? Ya disitulah Pak. Jadi poin-poin akhirnya dia sadar, dia benahin, itu sangat bagus buat para pebisnis membuat strategi berikutnya di 2023, mumpung belum terlambat. Ya ini luar biasa sekali ya untuk Bapak Ibu yang nonton ya, baik nonton ini live maupun nonton ini rekaman, Bapak Ibu yang nonton. Memang saya melihat workshop dari Ibu Evelyn ya, masterclass dari Ibu Evelyn ini adalah ternyata langsung memberikan solusi spesifik ke bisnis Anda. Ya itu diferensiasi yang luar biasa. Jadi bukan secara teori umum, tapi langsung memberikan solusi ke bisnis Anda. Ya, jadi itulah yang unik sekali yang saya lihat dari Bu Evelyn, dari pengalaman beliau 30 tahun telah mengalami 2 kali resesi dan beliau berhasil meningkatkan bisnis walaupun di saat resesi ya. Nah, tapi untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih lanjut ya, ingin tahu lebih lanjut tentang workshop tersebut dan Bapak Ibu yang ingin tahu bagaimana sih menjadi seorang business owner yang bisa menghadapi resesi, lalu bagaimana membuat produk Anda jadi rebutan. Nah, akhirnya bagaimana supaya Anda punya cash flow yang kuat ya sehingga bisnis Anda itu siap untuk ke tahap berikutnya. Nah, kita ada webinar gratis nih yang Ibu Evelyn sudah sediakan ya, ada webinar gratis yang Ibu Evelyn sudah sediakan itu hari Rabu jam 8 malam. Anda bisa ikut dulu dan itu gratis ya. Bapak Ibu bisa belajar langsung dari pengalaman Ibu Evelyn dan selesai dari webinar gratis ini ya, Bapak Ibu pasti sudah punya ide. Wah, bisnis saya harus diapain nih supaya tetap profit walaupun sedang resesi. Nah, dari situ Bapak Ibu juga akan punya kesempatan untuk mendapatkan slot. Karena saya yakin slot workshop Bu Evelyn ini juga sangat terbatas karena kan banyak sekali pebisnis atau business owner yang ingin dibantu bisnisnya secara langsung ya untuk mendapatkan solusi langsung. Nah, beliau juga sangat sibuk ya. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih lanjut tentang workshopnya ya, silakan ikuti webinar gratis ya. Linknya ada di sini tipsakti.com/BOM. Jadi Bapak Ibu ikut dulu gratis ya, lalu Bapak Ibu bisa belajar banyak dari Ibu Evelyn dan selesai dari webinar ini ada 3 rahasia akan dibongkar oleh Ibu Evelyn. Ya, ini luar biasa sekali. Ini terima kasih banyak atas Ibu Evelyn mau membongkar 3 rahasianya nih. Nah, terus Bu Evelyn, sebelum kita akhiri nih
Bu Evelyn, saya yakin kalau ngobrol sama Bu Evelyn 2-3 jam juga nggak cukup nih Bu Evelyn. Ya, tapi singkat aja nih Bu Evelyn. Apa motivasi singkat untuk para pebisnis yang hadir di acara ini supaya siap untuk menghadapi tantangan dan bisa memenangkan nih, tetap profit walaupun situasi banyak orang yang mungkin mengeluh, banyak orang yang khawatir ketika resesi itu ada. Silakan Bu Evelyn. Iya, saya sarankan ke semua para pemilik bisnis, eee, jangan buang waktu, karena tidak banyak waktu yang kita bisa coba-coba ya. Ikutin saja yang sudah, ada formulanya atau apa, jadi kita tinggal jalanin dan kalau, semuanya lebih berhasil dan waktu kita bisa lebih banyak nanti buat ke keluarga. Kalau enggak, kita pusing sama bisnis yang, kata sulit tahun ini, kita akhirnya keluarga juga terbengkalai. Jadi saya bilang manfaatkan ini, manfaatkan ya, untuk belajar, bukan belajar, ikutin aja step yang sudah saya berikan nanti. Nah, dari situ tentunya punya quality life juga buat keluarga. Itu yang saya sangat pesan sekali karena banyak pemilik bisnis ya Pak Suwandi ya, untuk masalah resesi itu keluarga pun di nomor 2 kan, bukan nomor 2, Iya. 3, nanti dulu pusing, pusing nih, akhirnya efeknya apa? Kena marah semua, akhirnya Oke. begitu orang bapaknya pulang atau anak-anaknya ngumpet, istrinya ngumpet, Iya, takut iya. lagi lihat Betul, cuacanya betul. bagaimana ya, waduh hari ini mendung, jangan deket-deket papi ya. Iya, Nah, nanti iya. semprot, akhirnya jarak quality life dengan family tidak. Jadi, eee, jalan aja sesuai dengan formula yang ada, yang kayak tadi saya terangkan, yang Pak Sondi juga jelaskan, harusnya bisa lebih banyak waktu baik, sukses di bisnisnya, tahun ini, demikian juga waktunya buat sukses di keluarga. Itu Pak Sondi. Itu Oke. yang saya Jadi mau. sukses di bisnis, sukses di keluarga ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya juga sangat berterima kasih sama Bu Evelyn karena Bu Evelyn ini sebenarnya sudah pensiun, ya sudah pensiun. 30 tahun eh, punya ilmu ya sebenarnya sangat berharga dan Bu Evelyn ingin bagikan karena ini adalah misi beliau. Beliau tidak perlu sibuk-sibuk melakukan ini, tinggal nikmatin aja pensiunnya. Tapi beliau melihat ternyata memang banyak business owner yang bisa menggunakan ilmu beliau, pengalaman beliau, supaya business owner bisa go next level, supaya business owner bisa lebih cepat dan lebih meningkatkan bisnisnya. Walaupun situasi mungkin banyak orang bilang gelap, banyak orang bilang krisis atau resesi, itu ternyata cuma excuse saja. Kita bisa membuat itu menjadi satu peluang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu, saya sangat menyarankan untuk Bapak Ibu mendaftarkan webinar gratis dari Ibu Evelyn hari Rabu. Ya, hari Rabu kan jam 8 ya, kebetulan hari ini hari Rabu, silakan Bapak Ibu daftar di tipsakti.com/BOM untuk mendapatkan webinar gratis. Selain itu, Ibu Evelyn juga akan berikan hadiah. Ya, jadi nanti silakan Bapak Ibu ikuti aja webinarnya. Saya yakin Bu Evelyn banyak hadiah yang akan diberikan karena Bu Evelyn ini sangat generous sama kita. Ya, nah jadi itu saja Bapak Ibu hari ini. Terima kasih banyak untuk kehadiran Anda. Saya juga terima kasih banyak untuk Ibu Evelyn yang sudah meluangkan waktu hari ini di tengah kesibukannya Ibu Evelyn. Oke, terima kasih Pak Sondi, semua para pemirsa, salam profit. Salam profit. Oke, thank you.